Jadi satu hal yang paling penting buat setiap kita sebagai orang-orang percaya, dan perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, saya sering kali ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, Tuhan inginkan setiap kita untuk punya kerohanian yang terus naik. Ya, yang artinya apa? Artinya kita punya hati yang terus melekat kepada Tuhan. Tuhan tidak inginkan setiap kita ini biasa-biasa saja, yang artinya menjadi orang Kristen yang pasif, menjadi orang percaya yang pasif. Tuhan tidak mau. Tuhan inginkan setiap kita menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa beribadah walaupun ada yang gak datang, tapi kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Jadikan ini satu hal yang menjadi perhatian buat setiap kita, bahwa sesungguhnya kita ini memerlukan Tuhan, memerlukan ibadah bersama-sama. Karena kita ketahui bersama, ketika kita beribadah bersama-sama, ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan buat setiap kita. Pagi hari ini saya mau kita semua kembali menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Ayub 7 ayat yang ke-17. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ayub 7 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Amin, puji nama Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama, ya, yang keluar dari mulut Ayub, kita tahu ketika firman ini atau pewahyuan dari Tuhan ini diberikan kepada Ayub dan diutarakan oleh Ayub, Ayub mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat ada 3 hal penting di dalam tulisan Ayub yang merupakan kebenaran firman Tuhan yang akan kita selidiki bersama-sama. 3 hal ini adalah sesuatu pewahyuan yang luar biasa yang saya katakan, dan merupakan satu hal yang harus kita selidiki supaya kita mengerti bagaimana sesungguhnya kehidupan Ayub dan yang kita bisa jabarkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa satu hal yang pertama yang harus kita tahu, yaitu mengatakan di dalam ayat yang ke-17, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung. Saudara perhatikan ayat ini. Ini merupakan satu hal pernyataan daripada Ayub yang sesungguhnya merupakan pewahyuan dari Tuhan. Menyatakan bahwa apakah gerangan manusia sehingga dia atau saudara dan saya dianggap agung. Nah, kita akan selidiki, saudara. Berbicara mengenai hal ini, saya percaya ini berbicara tentang penciptaan kita, saudara. Berbicara tentang siapa kita sesungguhnya. Saya seringkali singgung dan ingatkan kepada saudara bahwa sesungguhnya kita ini adalah ciptaan yang sempurna, saudara. Kita ini adalah manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan sempurna. Awal penciptaan kita sudah tahu dengan jelas. Kalau kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 27, ini menyatakan dengan sangat jelas kepada setiap kita bahwa kita sesungguhnya diciptakan oleh Tuhan itu segambar dengan Tuhan. Ya kan gitu ya. Ini satu hal yang pertama yang harus kita tahu dari pernyataan pewahyuan kepada Ayub, bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Manusia diciptakan sempurna sebetulnya, saudara. Tidak ada cacat, dikatakan segambar dengan Tuhan. Dan kita ketahui bersama, gambar itu sudah rusak. Gambar itu telah rusak, saudara. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika gambar itu rusak, Tuhan masih bertanggung jawab kepada setiap kita. Dia datang, ya, dia menghampiri kita, bahkan dia tebus kita dari kerusakan kita. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Makanya kita menjadi orang percaya itu
sangat bersyukur. Kenapa? Ya ini. Karena ketika kita ini sebagai orang-orang yang berdosa, yang gambar kita ini sudah rusak, sudah menjadi barang rongsokan. Kalau hamba Tuhan sudah sering katakan juga, menjadi barang rongsokan. Tapi Tuhan dengan begitu bertanggung jawabnya dan begitu mengasihinya kepada kita, Dia datang, Dia memperbaiki, bahkan Dia tebus saudara dan saya. Ini merupakan satu hal yang luar biasa yang harus kita ingat terus, saudara. Saya percaya kalau kita mengingat ini, kita akan menghargai apa yang akan kita lakukan kepada Tuhan. Kita tidak akan sembarangan melakukan apapun untuk Tuhan. Termasuk ketika kita beribadah, kita akan begitu menghargai karena kita tahu Tuhan begitu menghargai kita, bahkan bukan cuma menghargai, Dia memberikan yang terbaik buat kita. Dia serahkan semuanya untuk kita. Kita ini siapa? Ayub ini mengatakan seperti itu, saudara. Itu juga seperti kita sekarang ini. Siapakah kita ini? Kita ini manusia-manusia yang tidak berarti sebetulnya. Siapakah ini kita? Tetapi Tuhan dengan sangat-sangat luar biasanya mengasihi kita. Dia bertanggung jawab, bahkan Dia mau rela memberikan tubuhnya, mencurahkan darahnya. Yang sebentar kita akan sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Ini mengingatkan buat kita bahwa kita seharusnya sebagai orang-orang tidak boleh sembrono lagi dengan waktu-waktu yang disediakan Tuhan untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak sebanding, saya katakan, saudara. Sering saya katakan toh, tidak sebanding. Walaupun apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan, dengan tanggung jawabnya Tuhan terhadap saudara dan saya. Dia memberikan tubuhnya, Dia memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Ini yang pertama yang harus kita tahu, saudara. Tuhan mengasihi kita. Pewahyuan yang diberikan kepada Ayub ketika Ayub mengalami masalah yang begitu besar, Dia masih mengingatkan kepada kita melalui pewahyuan daripada Roh Kudus, mengingatkan bahwa siapakah setiap kita ini, siapakah gerangan kita ini, sehingga kita ini dianggap agung. Bayangkan, saudara, kita yang rusak ini masih dianggap sesuatu yang istimewa oleh Tuhan. Terus yang kedua yang harus kita lihat, saudara, kita lihat di dalam ayat 7 tadi, ayat yang ke-17, dikatakan bahwa manusia kau perhatikan. Kalau kita melangkah ke ayat 18, kau datangi setiap pagi. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pewahyuan Tuhan kepada Ayub ini juga mengingatkan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sesungguhnya datang setiap pagi. Kalau kita lihat dalam ayat 7 ayat ke-18, Dia datang setiap pagi kepada setiap kita. Yang artinya apa? Tuhan itu datang setiap hari kepada kita. Dia mendatangi kita terus. Makanya kalau kita lihat ada satu pribadi yang bernama Daud. Kita lihat ya di dalam Mazmur 5 ayat yang ketiga. Mazmur 5 ayat yang ketiga. Ini dikatakan seperti ini, saudara, ya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Lihat, saudara, Daud mengerti akan rahasia bagaimana Tuhan akan selalu datang menghampiri kita. Dia selalu menyongsong Tuhan. Pada waktu pagi dikatakan Tuhan mendengarkan suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan penyembahan kepada Tuhan. Makanya gak salah kalau Daud dikatakan sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ini, saudara, dia mengerti bagaimana dia menghormati Tuhan. Saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk setiap kita hendaknya punya mezbah doa keluarga. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian bisanya malam. Lakukan, saudara, tidak apa-apa. Sebagai bukti daripada saudara menyongsong bagaimana Tuhan mendatangi saudara.
bagaimana Tuhan saudara senangkan melalui doa-doa saudara, melalui penyembahan saudara. Ini hal kedua yang harus kita tahu, saudara. Yang pertama tadi Tuhan katakan, siapakah aku ini? Gerangan manusia yang dianggap agung oleh Tuhan. Terus yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang akan mendatangi kita setiap pagi, yang artinya Dia akan datang setiap hari untuk kita. Nah, kalau Tuhan setiap hari datang kepada kita, sebetulnya sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi punya rasa khawatir. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang mendatangi setiap kita. Oleh sebab itu ketika Dia datang, bagaimana keadaan kita? Apakah kita sudah memberikan persembahan kepada Dia? Seperti Daud ini, saudara, lihat. Dia tahu ketika Tuhan mendatangi dia, dan ketika dia mempersembahkan doanya, dia katakan, dia mengatur persembahan, dia mengatur penyembahan, dia mengatur yang terbaik untuk Tuhan. Saya mendorong pagi hari ini untuk Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Mari kita menghargai Tuhan di dalam kehadiran Tuhan. Dengan setiap apapun yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan memberikan kepada setiap kita keluarga. Paket keluarga itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan kita, mungkin kita seorang diri, tidak apa-apa, kita berdoa seorang diri kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita masih bersama-sama dengan keluarga, kita berdoa bersama-sama dengan keluarga, memberikan penyembahan kepada Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita lakukan ini, saudara, supaya kita menjadi sosok pribadi seperti Daud yang selalu menerima perkenanan daripada Tuhan, yang selalu menerima tuntunan daripada Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara, hal yang ketiga, dan ini juga penting yang harus kita perhatikan, saudara. Di dalam ayat 7 ayat ke-18 dikatakan, di dalam ayat ini, kau uji setiap saat. Ya, di dalam ayat 7 ayat 17 ini dikatakan, kau uji setiap saat. Hal ketiga yang penting kita perhatikan juga adalah mengenai firman Tuhan. Di dalam ayat ini mengatakan, Tuhan menguji kita setiap saat. Firman Tuhan ini tentunya menjadi pertanyaan buat kita, saudara. Firman Tuhan ini tentunya menjadi satu bahan pertanyaan yang besar mungkin buat setiap kita. Kenapa Tuhan harus menguji kita? Berarti Tuhan itu menguji kita. Dan kalau Tuhan menguji kita, mengapa Dia harus menguji kita? Apa yang menjadi tujuan Tuhan? Ya kan itu, saudara, ya. Sebab ayat ini jelas mengatakan, Tuhan menguji kita setiap saat. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata firman Tuhan. Berarti setiap kita juga bisa diuji oleh Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan? Nah, kita lihat, saudara, sekarang. Menguji itu kalau kita lihat adalah sesuatu yang diusahakan oleh seseorang. Ketika orang itu menguji adalah mencari tahu. Kalau saudara punya anak-anak sekolah mungkin ya, kalau ada ujian berarti tujuannya apa, saudara? Tujuannya ialah mencari nilai supaya apa yang didapat dari ujian itu bisa keluar. Nilainya berapa? Ya, kalau wanita lagi ujian kan juga pasti tahu, kepingin tahu nilainya berapa sih? Nilainya berapa? Nah, Tuhan juga seperti itu, saudara, ternyata ingin mencari tahu nilai hidup kita. Seberapa nilainya kita ini di hadapan Tuhan. Makanya Dia memberikan ujian kepada setiap kita. Kita lihat lagi pribadi Daud di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Haleluya. Lihat, saudara, Daud ini juga mengerti Tuhan itu juga bisa menguji. Makanya saya katakan, ketika ujian itu datang, dikatakan
bahwa di dalam ayat ini, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah bisa kita berkata seperti Daud? Ujilah aku Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Ujilah aku Tuhan. Kalau kita lihat saudara, di dalam ayat yang ketiga, saya percaya kalau saudara membaca firman Tuhan ini, maka saudara akan bisa mengatakan seperti Daud. Kita lihat ya, di dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Nah, Daud mengatakan, ujilah aku Tuhan, selidikilah aku. Sebab apa? Sebab mataku ini loh Tuhan, tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam apa saudara? Kebenaranmu. Nah ini saudara, kalau kita bisa mengatakan seperti Daud, saya percaya saudara sudah melakukan ini. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku, sebab aku mempunyai mata yang tertuju kepadamu, kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ayat 4 dikatakan, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Oh saudara lihat, ketika saudara lakukan seperti ini, saudara bisa katakan, ujilah aku Tuhan, aku ini sudah menjadi orang yang selalu memberikan perhatianku kepada Tuhan. Nah, saya percaya di tempat ini saudara-saudara adalah orang-orang yang matanya tertuju kepada Tuhan. Amen. Karena mau datang beribadah kepada Tuhan. Sebetulnya kalau menurut saya saudara, ketika pemerintahan kita sudah memberikan respon kepada kita untuk kita bisa beribadah asal memakai protokol apa yang Tuhan pemerintah sudah tetapkan, kita ini menyambut atau kita ini meresponinya dengan sungguh-sungguh. Makanya saya percaya ketika ini dikatakan kita boleh beribadah, tetapi harus melihat ada beberapa SOP yang harus kita tahu. Dan ketika semuanya itu menjadi boleh saudara, ya kita harus sungguh-sungguh meresponinya. Maka saya katakan ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mau diuji oleh Tuhan, persiapkan hidup kita, persiapkan ya. Sebab kita tahu ketika kita diuji, Tuhan ingin kita ya, nilai kita ini berapa. Kita ingin seperti setiap kita mempunyai nilai yang tinggi. Tujuan Tuhan ingin setiap nilai hidup kita ini menjadi nilai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama kembali meneliti setiap hidup kita sebagai pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yang perlu kita ketahui saudara sekarang buat setiap kita, Tuhan menguji kita ini bukan karena Ia marah. Tuhan menguji kita ini bukan ingin mempermalukan kita. Sebaliknya ujian adalah tanda berkenannya Tuhan kepada kita. Memang harus dibedakan saudara. Ada yang namanya ujian, ada yang namanya hajaran. Kita harus tahu. Kalau saudara tanya apa bedanya ujian dan hajaran, saya akan memberitahu kepada saudara. Kalau ujian itu seperti ini saudara. Ketika timbul satu persoalan atau masalah dalam hidup saudara, terus saudara pikir, saudara renungkan, kenapa yo ini masalah ini bisa terjadi? Kalau saudara pikir-pikir, dah ketemu-ketemu, saudara berdoa kepada Tuhan, ini ada apa ya Tuhan, kok terjadi masalah ini? Dah ketemu-ketemu persoalannya, tiba-tiba muncul gitu aja. Nah, ini mungkin ujian dari Tuhan. Saudara lihat kan contohnya Ayub. Tidak dinyangka-nyangka toh, semuanya kan baik-baik saja. Bahkan Tuhan mengatakan, kamu kepada iblis, kamu lihat hambaku Ayub. Dia orang yang saleh, yang artinya hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Tetapi tiba-tiba terjadi masalah karena Tuhan ingin menguji Ayub. Kan gitu ya. Tetapi ketika persoalan atau masalah itu datang di dalam hidup saudara, dan saudara pikir, saudara renungkan, oh iya, ini masalah terjadi karena aku berbuat salah, karena langkahku salah. Nah, ini mungkin bisa dikatakan sebagai hajaran dari Tuhan. Nah, apakah hajaran ini mematikan saudara? Enggak. Kalau saudara buru-buru cepat-cepat meminta ampun kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti mengampuni kita. Ini hajaran. Karena Tuhan mengatakan juga, kalau kita lihat saudara ya, ada satu hal yang harus kita tahu di dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu memberikan hajaran kepada setiap orang-orang yang dikasihinya. Ketika kita mengakui segala dosa kesalahan kita, ketika kita mengakui setiap apapun yang kita kerjakan, dan melalui pekerjaan kita ini mungkin pekerjaan kita salah, terus kita ini mengalami satu hal yang di luar pikiran kita, mengalami masalah mungkin. Nah, ini bisa timbul, atau kita melangkah yang keliru mungkin di hadapan Tuhan. Ini namanya hajaran. Tetapi kalau saudara punya masalah, saudara pikir-pikir, dan saudara bawa dalam doa, ternyata tidak ketemu, kenapa ini bisa terjadi? Itu jangan-jangan ujian dari Tuhan. Makanya setiap kita ketika mengalami itu, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara lihat ayat ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Tuhan inginkan setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang punya nilai, ya, tekun di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah sikap seperti ini. Ketika kita menerima ujian di dalam hidup kita, terimalah dengan penuh sukacita. Yang artinya apa saudara? Jangan menggerutu, bersungut-sungut seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel kan seperti itu. Ketika mengalami sesuatu yang tidak baik dari Tuhan, dia akan bersungut-sungut. Tapi ketika mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan, diam-diam saja. Diam-diam saja. Tapi ketika yang baik itu dia terima dan dia mengalami yang namanya kelimpahan, dia akan melupakan Tuhan. Ini kan ciri-ciri hal seperti ini yang kita tidak mau di dalam hidup kita. Israel yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita adalah menjadi bangsa Israel yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Israel rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ngajari buat kita, hendaklah setiap kita punya hati yang penuh dengan sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah sukacita. Amin. Sukacita. Sudahlah, Tuhan itu bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Seringkali iblis mungkin membelokkan di dalam setiap hidup kita. Dia membuat setiap kita ini menjadi pribadi-pribadi yang putus asa. Yang tujuannya apa saudara? Ya kepingin kita ini menggerutu terus, bersungut-sungut terus. Yang keluar di dalam hidup kita ini bukan ucapan syukur penuh dengan sukacita kepada Tuhan, tetapi cuma menggerutu, bersungut-sungut. Nah itu yang Tuhan tidak mau. Kita tahu sekarang, ternyata di dalam hidup ini kadang ujian itu Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Makanya ketika ujian atau hajaran itu tergantung sikap kita bagaimana kepada Tuhan. Ketika sikap kita salah, tidak ada sukacita di dalam hidup kita, maka mari kita cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan dan kembali kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan sukacita. Karena memang ada ujian yang harus kita jalani supaya kita bernilai di hadapan Tuhan. Tetapi juga ada hajaran dari Tuhan karena kesalahan kita. Tetapi itu pun Tuhan juga berniat mendidik kita
untuk supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, hadapi dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut, ya. Jangan bersungut-sungut. Karena ada satu rahasia firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ayo kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ayat ini sering kali kita baca. Ayat ini sering kali kita dengar, supaya kita ini kembali dikuatkan pagi hari ini. Amin. Ya, ayo kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan saudara perhatikan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Apa enggak bersuka cita saudara kalau melihat ayat ini? Apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara, persoalan, pencobaan yang kita alami ini, Tuhan katakan pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan manusia. Ini harus kita ketahui, ini ayat rahasia sebetulnya saudara, supaya saudara juga semakin mantap di dalam pengiringan kepada Tuhan, tidak goyang. Sekarang pandemi COVID-19 ini begitu banyak dampaknya saudara. Tetapi sebagai orang percaya tetap pegang ayat ini. Tetaplah sukacita. Karena kita juga sudah pelajari, ketika kita punya sikap yang sukacita, ketika kita punya mata yang tetap tertuju kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita timbul di dalam hati, disediakan oleh Tuhan untuk kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Yang artinya apa? Ketika persoalan dan masalah terjadi, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Asal sungguh-sungguh kita, asal kita tahu, kita melangkah, kita melakukan kewajiban kita tetap punya semangat kepada Tuhan, kita tetap punya semangat di dalam langkah hidup kita. Saya percaya pertolongan Tuhan pasti ada di dalam hidup kita. Jadi saya mau setiap kita di tempat ini tetap melangkah, apapun yang terjadi di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Tetap melangkah, tetap bekerja, tetap lakukan bagian saudara. Kalau saudara mengatakan, iya Pak, sudah hasilnya nggak seperti dulu. Dulu kalau bekerja banyak mendapatkan hasil, sekarang sudah berkurang. Tidak apa-apa, saya katakan, tetaplah bekerja. Tetaplah bekerja. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan kepada saudara, memang ada ujian dan ajaran. Tadi saya sudah jelaskan kepada saudara. Tapi saya berharap setiap apapun yang terjadi, tetaplah kita punya hati yang melekat kepada Tuhan, punya sikap yang baik, yang terus bersukacita. Terus bersukacita. Ketika kita punya hati yang penuh sukacita, saya percaya langkah saudara, apapun yang akan saudara kerjakan, termasuk di dalam pekerjaan saudara, saudara akan lakukan dengan penuh sukacita. Dan ketika lakukan itu, pasti kita akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Saudara akan semakin diberkati Tuhan, karena pekerjaan saudara, saudara lakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita, yang artinya dengan penuh kesungguhan hati, melakukan semuanya dengan hati yang tidak bersungut-sungut. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya percaya setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, ada 3 hal ya menjadi poin buat setiap kita
yang kita harus ketahui di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, yang mengatakan bahwa 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita sebagai manusia adalah manusia-manusia yang diciptakan sempurna oleh Tuhan. Oleh sebab itu, buat setiap kita yang sudah menjadi ciptaan-ciptaan yang sempurna, yang sudah disempurnakan bahkan ketika kita sudah rusak oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang fokus kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua yang kita tahu tadi, kita harus mengerti bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang mendatangi kita, yang selalu menyambut kita, karena kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Dia ada terus bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, Tuhan bisa memberikan ujian kepada setiap kita. Oleh sebab itu ketika ujian itu datang, kita pastikan itu ujian atau hajaran dari Tuhan. Kita harus mengerti. Tetapi yang paling penting adalah sikap kita ketika itu terjadi. Apakah kita tetap masih punya hati yang penuh dengan sukacita atau tidak? Bahkan kita menjadi pribadi-pribadi mungkin yang bersungut-sungut. Bahkan mungkin ada juga pribadi-pribadi yang mungkin menghujat Tuhan dengan mengatakan, mungkin kejadian ini terjadi Tuhan, di mana engkau? Nah, kan seperti itu. Kejadian ini terjadi Tuhan, kenapa engkau kok tidak tolong aku? Nah, ini sesuatu yang mungkin harus kita hindarkan di dalam hidup kita. Karena kita tahu kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Ini 3 hal penting yang kita harus mengerti, saudara ya. Jadi saya mau kita sama-sama menyikapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Percayalah, apapun yang sedang kita alami, kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh tahu dan mengerti bahwa kita punya mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang hidupnya sembarangan, karena kita punya tuntunan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya sikap yang seperti ini, yaitu penuh dengan sukacita dan kita punya mata yang tertuju kepada Tuhan, maka kita akan tampil menjadi pribadi-pribadi yang bisa melalui persoalan, masalah, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Ayub. Bahkan mungkin persoalan itu saudara anggap, aduh, kok masalah ini begitu luar biasanya ya di dalam hidupku. Tenang saudara, saya katakan, tetaplah kita pandang Tuhan, tetaplah kita utamakan Tuhan, tetaplah kita melangkah apa yang menjadi kewajiban kita lakukan, dan Tuhan pasti juga akan memberikan mujizatnya di dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. 3 hal penting ini sudah saya katakan, dan sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita akan sama-sama datang